Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya diamanahkan untuk memberikan video tentang cara pemeriksaan oftalmologi ya, status oftalmologi. Yang pertama kita akan memeriksa segmen anterior mata atau pemeriksaan mata luar. Untuk pemeriksaan mata luar, tujuannya tentu untuk menilai apakah ada kelainan pada segmen anterior mata. Segmen anterior mata itu meliputi mulai dari alis mata sebenarnya, kemudian palpebra, superior dan inferior, kemudian masuk ke dalam ke konjungtiva. Konjungtiva ada 3 pars, ada bulbaris, kemudian fornik, dan konjungtiva tarsal bagian atas. Kemudian pemeriksaan kornea, kemudian pemeriksaan bilik mata depan, pemeriksaan iris, pupil, dan terakhir pemeriksaan lensa. Jadi mulai dari alis mata sampai dengan lensa itu adalah segmen anterior mata. Itu yang akan kita periksa pada pemeriksaan segmen anterior kita yang pertama ini ya. Alat-alat yang dibutuhkan, yang pertama kita membutuhkan lup. Nah ini disebut dengan lup mata. Lup mata ini bisa diganti kaca depannya, karena dia ada pembesarannya mulai dari 2,5 dioptri sampai dengan 6 dioptri. Tapi biasanya kita pakai yang 4 dioptri ya. Dia ada lampunya, headlampnya, tapi sebenarnya headlampnya ini nggak terlalu kita perlukan karena kita membutuhkan slit lamp. Karena slit lamp sinarnya lebih fokus, kalau headlamp dia lebih menyebar. Sebelum kita memulai pemeriksaan segmen anterior, kita harus mencuci tangan dulu, bisa dengan hand rub, bisa juga dengan air dan sabun ya. Karena di sini adanya hand rub, kita pakai hand rub dengan 6 langkah WHO ya. Oke, lalu kita ambil loop, pasang. Tidak perlu dihidupkan headlampnya ya, karena kita menggunakan slit lamp center. Oke, untuk menilai segmen anterior mata, kita mulai dari mata yang sehat dulu biasanya. Kalau misalnya pasien datang dengan keluhan mata kiri yang kabur, kita periksa dari mata kanan. Kalau mata kanan yang kabur, kita periksa dari mata kiri. Tapi kalau pasien datang dengan keluhan kedua mata kabur, misalnya kita periksa biasanya dari yang kanan dulu ya. Pada pasien ini kita anggap pasiennya datang untuk pemeriksaan rutin, jadi kita bisa periksa dari mata kanan dulu. Nah, dimulai tadi dari palpebra, dari alis mata. Untuk meriksa alis mata langsung kita periksa kesimetrisannya. Kalau kita pakai loop, kita harus menjaga jaraknya memang cukup dekat ya, kira-kira 1 jengkal. Terus kita lihat alis matanya kanan dan kiri apakah simetris atau tidak, apakah terdapat sikatrik, atau kadang-kadang ada benda asing di alis mata. Pada pasien ini, kedua alis matanya simetris, tidak ada sikatrik, tidak ada benda asing ya, jadi alis mata dalam batas normal. Kemudian yang kedua kita periksa bulu mata. Nah, bulu mata itu yang kita nilai adalah arah tumbuhnya. Apakah dia tumbuhnya baik ke arah luar atau ada yang melipat ke dalam atau kita sebut dengan entropion. Atau ada bulu mata yang tumbuhnya berantakan, jadi ada yang ke dalam, ada yang keluar, kita sebut dengan trichiasis. Nah, pada pasien ini kita perhatikan arah tumbuh bulu matanya baik ke arah luar, tidak ada yang membelok ke dalam atau entropion, dan tidak ada trichiasis ya. Tidak juga ada ektropion. Bagian bawah juga sama. Kemudian kita lihat yang ketiga adalah palpebra. Palpebra atau kelopak mata ya. Kelopak mata kan terdiri dari superior dan inferior. Jadi kita lihat yang superior dulu, kita minta pasiennya untuk melirik ke bawah. Silahkan Pak melihat ke bawah. Nah, untuk pemeriksaan palpebra yang kita nilai adalah warnanya. Apakah sama dengan warna kulit sekitarnya? Langsung aja kanan dan kiri ya, biar bisa kita nilai kesimetrisannya. Kemudian apakah ada tanda-tanda radang di sana, hiperemis, ada udem atau tidak, ada pustul atau tidak. Nah, ada benda asing atau ada sikatrik, bisa juga kita nilai pada saat pemeriksaan palpebra superior. Pada pasien ini, kedua palpebra superiornya dalam keadaan normal, warnanya sama seperti kulit sekitarnya, tidak ada udem, tidak ada hiperemis, tidak ada sikatrik, tidak ada pustul ya. Kemudian kita lanjutkan ke palpebra inferior. Silahkan lihat ke atas Pak. Palpebra inferior kita perhatikan juga baik, tidak ada kelainan ya, tidak ada pustul, tidak ada pembengkakan, juga tidak ada tanda-tanda radang atau hiperemis. Oke, lanjutnya dan silahkan lihat lurus ke depan. Setelah palpebra, kita lanjutkan pemeriksaan bagian dalam mata, yaitu mulai dari konjungtiva. Tadi sudah saya jelaskan bahwa konjungtiva ada 3 parts ya, ada 3 bagian. Yang pertama adalah konjungtiva bulbi, yang kedua konjungtiva fornik, yang ketiga adalah konjungtiva tarsal.
Untuk memeriksa konjungtiva bulbi, kita langsung melihat pada selaput luar bola mata yang warna putih, itu disebut dengan konjungtiva. Pasiennya diminta untuk lurus ke depan. Lihat lurus ya Pak ya. Kita nilai. Pasiennya diminta juga untuk melirik ke kiri. Silakan lirik ke kiri Pak. Ya. Kita lihat apakah di sana ada injeksi konjungtiva atau pelebaran pembuluh darah konjungtiva atau tidak. Kemudian lirik ke kanan Pak. Apakah juga ada injeksi di sana, kemudian lihat ke bawah. Nah, ini untuk menilai konjungtiva bulbi yang pars superior. Lihat ke kaki. Kita lihat ada benda asing atau tidak, ada injeksi atau tidak. Sekarang kita lihat minta lihat ke atas, Pak. Ini adalah untuk menilai konjungtiva bulbi yang pars inferior, jadi bagian inferior. Jadi untuk menilai konjungtiva bulbi itu ada 4 penilaiannya ya, di bagian temporal, di bagian medial, superior dan inferior. Kemudian selanjutnya kita memeriksa konjungtiva fornix. Konjungtiva fornix dinilai dengan cara menarik kelopak mata bagian bawah. Lihat ke atas sedikit. Nah, kita nilai di daerah lipatan. Nah, bagian antara konjungtiva bulbi sama palpebra itu ada lipatannya atau celahnya yang kita sebut dengan konjungtiva fornix. Yang kita cari di sana adalah apakah ada tanda-tanda radang seperti injeksi konjungtiva atau pelebaran pembuluh darah konjungtiva, atau ada tanda-tanda infeksi seperti adanya folikuler, ada reaksi papiler. Nanti itu akan kita pelajari pada saat kita mempelajari patogenitas pada konjungtivitis ya. Nah, kalau bentukan folikuler dan papiler itu ada bintik-bintik seperti kalau di kulit itu seperti ada vesikelnya atau ada papulnya. Nah, pada saat pemeriksaan konjungtiva fornix itu yang kita cari. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan konjungtiva tarsal. Itu adalah konjungtiva yang berada di balik kelopak mata bagian atas. Jadi kita harus eversikan kelopak matanya. Bisa secara langsung, kadang-kadang mudah. Dibalik seperti ini, kemudian ditahan. Nah, yang kita lihat adalah apakah di konjungtiva tarsal ini ada tanda-tanda radang dan kadang-kadang juga ada benda asing. Jadi kalau pasien datang dengan keluhan seperti kelilipan atau mengganjal, seringnya ada benda asing yang nempel di konjungtiva tarsal. Jadi memang harus dilakukan pemeriksaan dengan cara eversi kelopak mata seperti ini. Sekarang kedip-kedip dulu, Pak. Nah, seperti itu ya untuk konjungtiva. Seperti itu juga yang kita lakukan di mata sebelah kiri. Setelah konjungtiva, kita akan memeriksa kornea. Nah, untuk menilai kornea, biasanya kita lakukan dari samping pasien ya, jadi jangan dari depan karena silau sekali. Pasien diminta lihat lurus, kemudian kita lihat korneanya. Yang kita perhatikan adalah pertama kejernihannya. Jadi apakah kornea itu jernih atau dia terlihat hazy atau kabur atau buram. Nah, kalau dia jernih itu artinya normal. Kalau dia hazy atau kabur atau buram itu tandanya korneanya dalam keadaan udem atau pembengkakan. Kemudian selain itu juga kita bisa melihat apakah ada infiltrat atau defect pada kornea. Artinya apakah kornea itu terdapat titik-titik berwarna putih seperti itu, dan itu tandanya biasanya adalah infeksi pada kornea atau yang kita sebut dengan keratitis. Atau di kornea juga sering kita temukan adanya benda asing. Benda asing bisa berupa pasir atau potongan-potongan kertas, kadang plastik ya, anak-anak paling sering, atau juga bisa kayak orang menggerinda itu kadang-kadang serpihan besinya juga sering nempel di kornea. Nah, itu harus kita perhatikan di kornea. Caranya seperti ini, dekat dan kita lihat di permukaan korneanya. Kalau kurang jelas bisa kita tarik sedikit kelopaknya. Pada pasien ini korneanya normal, jernih, tidak ada kelainan ya, tidak ada hazy, tidak ada benda asing, tidak ada infiltrat. Nah, saya pemeriksaan selalu kita akhiri pemeriksaan kita dengan cara mencuci tangan kembali. Bisa tadi dengan air atau sabun, bisa juga dengan hand rub ya. Jangan lupa 6 langkah WHO-nya diikuti dengan benar. Jadi nanti dalam melakukan pemeriksaan yang penting yang pertama kali yang harus diperhatikan adalah urutannya ya. Jadi pemeriksaan itu harus bertahap. Jadi tidak boleh bolak-balik, mulai dari lensa dulu, kemudian balik lagi ke depan, balik lagi ke belakang. Tidak boleh. Jadi urutannya harus sesuai seperti yang tadi step-step yang sudah saya sampaikan. Demikian saya kira, selamat belajar.